Sore itu, Risma tampak begitu bersemangat saat berdiri di depan cermin kecil di pojok kamarnya. Pantulan wajahnya terlihat berseri, seolah menyimpan harapan yang membuat jantungnya berdebar ringan. Dengan gerakan hati-hati, ia memoles bibirnya menggunakan lipstik berwarna pink lembut, lalu melanjutkan merapikan riasan lain di wajahnya. Bedak diratakan perlahan, alis ditegaskan secukupnya, dan bulu mata disentuh maskara tipis agar tatapannya tampak hidup. Sesekali Risma tersenyum pada bayangannya sendiri, memastikan setiap detail sudah terlihat rapi dan sesuai keinginannya. Setelah merasa cukup, ia meraih botol kecil minyak wangi dari meja, lalu menyemprotkannya ringan ke sekitar bajunya. Aroma lembut segera menguar, menyelimuti tubuhnya dengan wangi yang membuatnya semakin percaya diri. Sore itu, di kamar sederhana dengan cermin kecil itu, Risma seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah momen yang terasa istimewa baginya. Risma sore itu tengah bersiap karena ia akan diajak jalan-jalan oleh kekasihnya, Rian. Pemuda itu adalah seorang mahasiswa semester 4 di salah satu kampus swasta yang ada di kota A. Sosok Rian dikenal Risma sebagai pribadi yang sederhana, perhatian, dan selalu berusaha meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa. Sementara itu, Risma sendiri masih berstatus sebagai siswi SMK kelas 12 yang sedang menghadapi masa-masa akhir sekolah. Meski kesibukan mereka berbeda, hal itu tak pernah menjadi penghalang berarti. Hubungan mereka telah terjalin selama 1 tahun penuh, diwarnai oleh kebersamaan, saling pengertian, dan janji-janji kecil tentang masa depan. Sore itu terasa istimewa bagi Risma, bukan hanya karena ajakan jalan-jalan tersebut, tetapi juga karena momen sederhana bersama Rian selalu berhasil membuatnya merasa bahagia. Tak lama kemudian, suara deru sepeda motor terdengar mendekat dari arah jalan depan rumah. Risma mengintip dari balik jendela kamarnya dan melihat Rian sudah tiba, duduk di atas sepeda motornya sambil menunggu dengan sabar. Ia mengenakan jaket tipis dan helm yang digantungkan di setang. Wajahnya terlihat santai namun penuh antusias. Setelah Risma keluar, Rian tersenyum lebar dan menyapanya, lalu menyerahkan helm dengan gerakan yang sudah sangat akrab. Mereka pun berangkat bersama, melaju meninggalkan pemukiman, menuju sebuah curug yang terletak tak jauh dari kebun karet. Tempat itu memang cukup dikenal di kalangan anak muda sebagai lokasi favorit untuk sekadar melepas penat. Jalanan menuju ke sana diapit barisan pohon karet yang menjulang, menciptakan lorong hijau yang teduh. Namun sore itu, suasananya terasa berbeda. Karena hari sudah mulai beranjak petang, hampir tak terlihat pengunjung lain. Area curug tampak lengang. Hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan di sela-sela daun karet dan gemericik air dari kejauhan, menciptakan kesan sepi yang agak sunyi. Rian dan Risma duduk berdekatan di sebuah batu besar tak jauh dari aliran curug. Suara air yang jatuh bercampur dengan suasana senja membuat momen itu terasa tenang dan intim. Mereka saling berbincang pelan, sesekali tertawa kecil, menikmati kebersamaan sederhana yang selama ini jarang mereka dapatkan karena kesibukan masing-masing. Namun ketenangan itu tiba-tiba terusik. Dari arah jalan setapak di antara kebun karet, terdengar suara langkah kaki disertai tawa keras yang terdengar tidak wajar. Tak lama kemudian, muncul segerombol anak muda. Beberapa orang dengan gerak tubuh yang tidak stabil dan ucapan yang terdengar kacau, jelas menunjukkan bahwa mereka berada dalam keadaan mabuk. Pandangan mereka segera tertuju pada Rian dan Risma. Awalnya hanya tatapan usil dan senyum menyeringai, namun lama-kelamaan berubah menjadi godaan yang tidak pantas. Beberapa dari mereka melontarkan kata-kata bernada merendahkan, disertai siulan dan ejekan yang membuat Risma merasa tidak nyaman. Ada pula yang sengaja mendekat terlalu dekat, membuat Risma refleks, bergeser, dan menunduk ketakutan. Rian segera berdiri dan memposisikan diri di depan Risma, berusaha melindunginya sambil menegur mereka agar pergi. Namun suasana semakin tegang.
Risma bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya gemetar, sementara senja yang tadinya terasa hangat, kini berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Di tempat yang sepi itu, mereka menyadari bahwa keadaan telah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari rencana awal mereka. Suasana semakin memanas ketika salah satu dari mereka maju beberapa langkah, menantang Ryan dengan tatapan tajam. Pria itu bertubuh paling besar di antara yang lain, rambutnya sedikit gondrong, dengan suara serak akibat alkohol. Ia dikenal oleh teman-temannya dengan nama Bima, sosok yang tampak seperti pemimpin kelompok tersebut. Di belakangnya berdiri Ucup, Reno, dan Agus masing-masing dengan wajah setengah mabuk dan senyum mengejek. "Ada apa sih, Mas? Santai aja," ucap Bima dengan nada mengejek. Sambil tertawa kecil, Ryan menahan emosi, berusaha tetap tenang. "Kami cuma mau jalan-jalan, tolong jangan ganggu," katanya tegas, tanpa mengalihkan tubuhnya dari posisi melindungi Risma. Namun jawaban itu justru memancing tawa yang lebih keras. Reno menyahut dengan kata-kata bernada menantang, sementara Ucup melangkah ke samping, seolah hendak menghalangi jalan keluar. Situasi semakin menekan ketika Agus ikut memprovokasi, membuat lingkaran kecil yang mempersempit ruang gerak Ryan dan Risma. "Jangan sok jago di sini," kata Bima sambil mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa langkah. Tatapannya tajam, penuh emosi tak terkendali. Ryan membalas dengan pandangan tak kalah tegas. Rahangnya mengeras, menahan amarah yang hampir meluap. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Suara mereka meninggi, saling balas kata, yang membuat suasana curug yang tadinya sunyi berubah tegang. Risma hanya bisa berpegangan pada lengan Ryan dari belakang. Napasnya tersengal karena takut. Di tengah sepinya sore yang kian gelap, pertikaian itu terasa semakin mencekam, seolah kapan saja bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Jumlah mereka yang lebih banyak akhirnya membuat keadaan tak berpihak pada Ryan. Meski sempat melawan dan berusaha mempertahankan diri, dorongan dan pukulan bertubi-tubi membuatnya terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa lemas, napasnya tersengal, sementara pandangannya mulai berkunang. Ia masih berusaha bangkit, namun satu tendangan terakhir membuatnya kembali tersungkur, tak berdaya. Di saat itulah kekacauan semakin menjadi. Bima memberi isyarat singkat kepada teman-temannya. Dalam kondisi kacau dan penuh tekanan, Risma ditarik menjauh dari Ryan. Gadis itu menjerit memanggil nama kekasihnya. Suaranya pecah oleh tangis dan ketakutan. Namun suaranya tenggelam oleh tawa kasar dan langkah kaki yang menjauh ke arah jalan setapak di balik kebun karet. Ryan hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Hatinya terasa remuk melihat Risma dibawa pergi. Tangannya gemetar saat mencoba meraih, namun tubuhnya tak lagi sanggup bergerak. Di tengah senja yang kian gelap, suara curug kembali terdengar lirih, seolah menjadi saksi bisu atas kejadian mengerikan itu. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menyakitkan, menyisakan penyesalan, amarah, dan rasa tak berdaya yang menghantui Ryan tanpa ampun. Di tempat yang tersembunyi di balik kebun karet itu, situasi berubah, semakin gelap. Bima dan kawan-kawannya yang sejak awal sudah kehilangan kendali karena pengaruh minuman keras memperlakukan Risma dengan cara-cara yang tidak pantas. Awalnya mereka menganggap semua itu hanya bahan candaan dan kesenangan sesaat, saling mendorong satu sama lain untuk berbuat lebih jauh tanpa memikirkan akibatnya. Risma berusaha sekuat tenaga melawan. Ia menolak, menangis, dan berteriak meminta mereka berhenti. Perlawanan itu justru memicu emosi mereka yang sudah tak stabil. Ucapan-ucapan Risma yang penuh ketakutan dianggap sebagai tantangan dan provokasi. Dorongan, tarikan, dan perlakuan kasar pun semakin tak terkendali. Dilakukan secara bergantian oleh mereka yang sudah dikuasai amarah dan alkohol. Dalam kekacauan itu, sebuah dorongan keras membuat Risma terjatuh, menghantam permukaan tanah yang keras. Tubuhnya terkulai, napasnya melemah. Beberapa dari mereka sempat terdiam,
menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kepanikan mulai muncul ketika Risma tak lagi merespons. Matanya terpejam dan tubuhnya tak bergerak. Semua terjadi di luar kendali, dipicu oleh mabuk, emosi, dan kebodohan sesaat. Namun, penyesalan datang terlambat. Di tempat sepi itu, di bawah naungan pohon-pohon karet yang gelap, Risma meregang nyawa, meninggalkan keheningan yang mencekam dan dosa besar yang akan menghantui Bima dan kawan-kawannya seumur hidup. Dalam kepanikan yang menyelimuti mereka, Bima dan kawan-kawannya akhirnya mengambil keputusan paling kelam. Dengan tangan gemetar dan pikiran kalut, mereka menyeret tubuh Risma menjauh ke bagian kebun karet yang paling dalam. Di sana berdiri sebuah pohon tua yang besar, batangnya gelap dan menjulang, seolah tak pernah tersentuh manusia. Tempat itu sunyi, tertutup rimbunnya pepohonan, jauh dari jalur biasa dilewati orang. Dengan tergesa dan penuh ketakutan, mereka menggali tanah seadanya, lalu menguburkan Risma di bawah pohon itu, berusaha menghapus jejak seakan peristiwa tersebut tak pernah terjadi. Sementara itu, Rian yang terluka parah masih berusaha bertahan. Dengan tubuh terseok-seok dan rasa nyeri di sekujur badan, ia memaksakan diri menyusuri kebun karet, memanggil-manggil nama Risma dengan suara parap. Dalam benaknya hanya ada satu keinginan, menemukan Bima dan memohon agar Risma dilepaskan. Harapannya masih menyala, meski samar, bahwa semuanya belum terlambat. Akhirnya Rian melihat bayangan beberapa orang di kejauhan. Saat ia mendekat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Bima dan kawan-kawannya berdiri di dekat tanah yang tampak masih gembur. Napas mereka berat, wajah-wajahnya pucat. Mereka baru saja menyelesaikan sesuatu yang tak bisa lagi ditarik kembali. "Risma di mana?" tanya Rian dengan suara bergetar. Matanya menatap wajah Bima penuh harap dan ketakutan. Namun jawaban yang ia terima bukanlah penjelasan, melainkan pukulan keras yang membuatnya terjatuh. Bima mendekat, menatap Rian dengan wajah dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan suara rendah namun penuh ancaman, Bima memperingatkan Rian agar melupakan semua yang terjadi hari itu. Kata-katanya tajam, menekan, membuat Rian terdiam dalam ketakutan. Ancaman itu semakin mengerikan ketika Bima menegaskan bahwa siapapun yang berani membuka mulut akan dibungkam selamanya. Ia menyebut orang-orang suruhan yang siap bergerak kapan saja. Bukan tanpa alasan Bima begitu percaya diri. Ia berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Ayahnya adalah pejabat di salah satu instansi pemerintahan. Nama keluarganya disegani, bahkan ditakuti, sehingga ancaman itu terasa sangat nyata. Adu mulut berlangsung cukup lama di tengah gelapnya kebun karet. Rian yang terluka, lemah dan sendirian, akhirnya tak punya pilihan selain menunduk dalam ketidakberdayaan. Ketakutan akan keselamatan dirinya dan keluarganya membuatnya terjebak dalam keheningan yang dipaksakan. Mereka semua sepakat untuk mengubur kebenaran sedalam tanah yang menelan Risma. Cerita yang disusun pun sederhana namun kejam. Rian tidak mengantar Risma pulang karena Risma mengatakan akan bertemu dengan teman-temannya. Setelah itu, ia tak pernah kembali. Kebohongan itu menjadi kesepakatan bersama, sebuah rahasia gelap yang dipaksa untuk disimpan rapat. Di bawah pohon tua yang sunyi itu, Risma terkubur bersama kebenaran. Sementara Rian pulang dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur, membawa beban dosa yang bukan miliknya, serta ketakutan yang akan menghantuinya sepanjang hidup. Malam kian larut, namun Risma tak kunjung pulang. Di rumah sederhana itu, kegelisahan mulai menguasai keluarga. Ibunya mondar-mandir tanpa henti, sesekali melirik jam dinding yang jarumnya terasa bergerak terlalu lambat. Ayah Risma berusaha menenangkan, namun nada suaranya sendiri terdengar rapuh. Panggilan telepon dilakukan berulang kali, pesan singkat dikirim tanpa henti. Namun ponsel Risma tetap tak memberi jawaban. Keesokan harinya,
Pencarian pun dimulai. Keluarga Risma mendatangi rumah teman-temannya, bertanya satu persatu dengan wajah penuh harap. Namun jawaban yang mereka terima selalu sama. Tak ada yang tahu di mana Risma berada. Ada yang terakhir melihatnya di sekolah, ada yang hanya menggeleng bingung. Semua jejak seakan terputus begitu saja. Dengan hati berat, Ibu Risma akhirnya mendatangi Rian. Saat pintu dibuka, Rian berdiri dengan wajah pucat dan mata sembab, jelas kurang tidur. Ketika nama Risma disebut, tubuhnya tampak menegang. Tangannya gemetar halus, napasnya tak lagi teratur. Ia berusaha menjawab pertanyaan Ibu Risma dengan suara datar, mengatakan bahwa sore itu ia tidak mengantar Risma pulang karena Risma hendak bertemu teman-temannya. Persis seperti cerita yang telah disepakati. Namun sebagai seorang ibu, ada sesuatu yang terasa janggal. Tatapan Rian tak pernah benar-benar berani bertemu matanya. Ada ketakutan yang samar namun nyata, seolah pemuda itu menyimpan beban besar di dadanya. Beberapa kali ia terdiam terlalu lama sebelum menjawab, dan keringat dingin terlihat di pelipisnya meski udara tidak panas. Ibu Risma menahan air mata, berharap Rian menyampaikan sesuatu yang lebih, sebuah petunjuk kecil saja. Namun Rian tetap membisu dalam kebohongan yang mengikatnya. Setelah pamit, Ibu Risma melangkah pergi dengan langkah gontai. Perasaan hampa menyelimuti hatinya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kecemasan. Nama Risma mulai disebut-sebut warga sekitar. Pencarian dilakukan ke berbagai tempat, namun hasilnya tetap nihil. Sementara itu, Rian hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap kali mendengar namanya dipanggil, setiap kali melihat keluarga Risma, rasa bersalah dan trauma itu kembali menyesakkan. Membuatnya sadar bahwa hilangnya Risma bukan hanya meninggalkan luka bagi keluarganya, tetapi juga bayangan kelam yang tak pernah lepas dari dirinya. Berbeda dengan kegelisahan yang menyelimuti keluarga Risma dan batin Rian yang terus digerogoti rasa takut. Kehidupan Bima dan teman-temannya justru berjalan seolah tak pernah ternodai oleh apapun. Hari-hari mereka kembali dipenuhi tawa, nongkrong hingga larut malam, dan canda yang terdengar ringan. Tak ada wajah muram, tak ada penyesalan yang terlihat. Peristiwa kelam di kebun karet itu seakan terkubur bukan hanya di dalam tanah, tetapi juga di hati mereka. Bima kembali tampil seperti biasa, percaya diri, berwibawa, dan disegani. Ia masih memimpin teman-temannya dengan sikap arogan yang sama di kampus maupun di lingkungan pergaulan. Namanya tetap disebut dengan nada hormat, bercampur takut. Tak satu pun dari mereka berani menyinggung kejadian sore itu, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk menghapusnya dari ingatan. Jikapun terlintas, mereka menertawakannya sebagai sesuatu yang tak perlu dipikirkan lagi. Ucup, Reno, dan Agus pun menjalani hidup tanpa perubahan berarti. Mereka tetap berkumpul, bercanda, bahkan sesekali kembali ke area kebun karet tanpa rasa gentar. Tidak ada mimpi buruk yang membuat mereka terbangun, tidak ada bayangan yang menghantui langkah mereka. Hati nurani seolah tertutup rapat oleh rasa aman palsu. Keyakinan bahwa kekuasaan dan uang akan selalu melindungi mereka dari akibat perbuatan sendiri. Bagi Bima, segalanya terasa semakin mudah. Dengan latar belakang keluarga yang berpengaruh, ia yakin tak ada satupun yang berani menyeret namanya ke dalam masalah. Dunia berjalan sesuai kehendaknya, dan kebenaran tak lebih dari sesuatu yang bisa dibungkam. Di balik senyum dan tawa mereka, kejahatan itu tetap tersembunyi, menunggu waktunya sendiri, sementara para pelakunya melangkah bebas, tanpa rasa bersalah, seolah dosa pun bisa dilupakan begitu saja. Waktu terus berjalan, namun Risma tetap tak ditemukan. Keluarganya akhirnya melaporkan kehilangan itu ke kantor polisi setempat. Laporan resmi dibuat, ciri-ciri Risma dicatat, kronologi terakhir dihimpun dari keterangan keluarga dan orang-orang terdekat. Polisi sempat melakukan pencarian, menyusuri beberapa lokasi yang biasa dikunjungi Risma, termasuk bertanya ke teman sekolah dan lingkungan sekitar. Namun hari demi hari,
berlalu tanpa hasil. Tak ada saksi yang benar-benar melihat kemana Risma pergi. Tak ada petunjuk yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti. Ketidakpastian itu perlahan menggerogoti harapan keluarga. Ibu Risma semakin sering menangis dalam diam, duduk termenung di sudut rumah sambil menatap pintu, seolah berharap Risma tiba-tiba pulang. Setiap suara langkah di luar membuatnya terperanjat. Namun selalu berakhir dengan kekecewaan. Laporan polisi yang tak kunjung menemui titik terang membuat hatinya semakin hancur. Ia merasa kehilangan arah. Seakan semua pintu logika telah tertutup rapat. Dalam keputusasaan itulah muncul bisikan dari tetangga dan kerabat jauh. Mereka menyebut tentang orang pintar yang terkenal sakti, seseorang yang konon mampu melihat hal-hal tersembunyi dan menemukan orang yang hilang. Awalnya Ibu Risma ragu, namun sebagai seorang ibu yang anaknya raib tanpa jejak, ia akhirnya mengesampingkan keraguan itu. Baginya, tak ada lagi yang bisa dipegang selain harapan sekecil apapun. Dengan hati berdebar dan langkah berat, Ibu Risma mendatangi tempat orang pintar tersebut. Rumahnya terletak agak terpencil, dikelilingi pepohonan tua yang menambah kesan sunyi dan misterius. Saat melangkah masuk, perasaan Ibu Risma bercampur antara takut dan berharap. Ia datang bukan untuk mencari pembenaran, melainkan jawaban, apapun bentuknya, tentang nasib anak yang telah menghilang dari hidupnya, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Orang pintar itu mendengarkan cerita Ibu Risma dengan mata terpejam. Sesekali mengangguk pelan, tangannya menggenggam tasbih tua yang warnanya telah memudar. Digerakkan perlahan, seirama dengan napasnya. Setelah Ibu Risma selesai berbicara, ruangan itu terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara angin yang menyelinap lewat celah-celah dinding kayu. Beberapa saat kemudian, orang pintar itu membuka mata. Tatapannya kosong, seolah menembus sesuatu yang tak kasat mata. Dengan suara rendah dan terputus-putus, ia mulai berbicara tanpa menatap langsung Ibu Risma. "Anakmu tidak pergi sejauh yang orang kira," katanya pelan. Ibu Risma menahan napas, tubuhnya menegang. Dia terhenti di tempat yang sunyi. Banyak batang lurus berdiri rapat, tanahnya lembab, jarang dilewati orang. Ada suara air, tapi tak ramai. Di sana cahaya sore cepat menghilang. Ibu Risma menggigil. Gambaran itu terasa asing, sekaligus menakutkan. Orang pintar itu melanjutkan. Suaranya semakin berat. Yang menutupi keberadaannya bukan hanya tanah, tapi juga ketakutan dan kuasa manusia. Ada bayang-bayang besar di atasnya. Sesuatu yang sudah lama berdiri, lebih tua dari manusia yang lewat di sekitarnya. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan nada peringatan, "Kebenaran tentang anakmu dijaga oleh orang-orang yang merasa aman karena nama dan kedudukan. Tapi apa yang ditanam dengan dosa, suatu hari akan menuntut untuk dibuka." Ibu Risma tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin mendengar nama tempat, ingin kepastian. Namun orang pintar itu menggeleng pelan, seolah tahu isi hatinya. "Belum waktunya semuanya terlihat jelas," katanya. "Yang bisa kau lakukan sekarang adalah bersiap. Akan ada tanda." Tanah itu tidak akan selamanya diam. Dengan langkah gontai, Ibu Risma meninggalkan rumah itu. Di dadanya kini tumbuh keyakinan yang pahit bahwa anaknya memang telah ditemukan oleh sesuatu yang gelap. Dan suatu hari, tempat sunyi yang disebutkan itu akan memaksa kebenaran muncul ke permukaan. Beberapa hari setelah kunjungan itu, kebun karet kembali terasa tak biasa. Seorang warga yang biasa melintas menjelang sore melihat anjing peliharaannya bertingkah aneh di dekat sebuah pohon tua yang besar dan gelap. Hewan itu mondar-mandir gelisah, mengendus tanah di satu titik yang sama, lalu mulai menggali dengan keras, seolah menemukan sesuatu yang mengusik nalurinya. Awalnya warga tersebut mengira anjingnya hanya mengejar hewan kecil. Namun galian itu semakin dalam. Tanah yang terangkat tampak masih gembur dan berbeda dari sekitarnya. Bau tak sedap perlahan tercium, membuat warga itu mundur dengan perasaan tak menentu. Ia segera memanggil beberapa orang lain untuk mendekat. Saat tanah
disingkirkan lebih banyak, kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Di bawah pohon tua itu, sesuatu yang terkubur mulai terlihat. Warga terdiam, wajah mereka pucat. Tak ada teriakan, hanya keheningan yang menekan. Mereka segera menghentikan penggalian dan melapor kepada aparat setempat. Tak lama kemudian, lokasi itu dipenuhi garis pembatas. Petugas datang, melakukan pemeriksaan dengan hati-hati. Dari tempat sunyi yang selama ini nyaris tak tersentuh manusia itu, akhirnya terungkap bahwa yang terkubur adalah seorang perempuan muda yang telah lama dicari. Kabar itu menyebar cepat, mengguncang warga sekitar. Keluarga Risma pun dipanggil. Ketika Ibu Risma tiba di lokasi, lututnya lemas. Ia tak perlu melihat terlalu dekat untuk memahami kenyataan yang selama ini ia takutkan. Tangisnya pecah, memecah sunyi kebun karet yang kini tak lagi menyimpan rahasia. Pohon tua itu berdiri diam, menjadi saksi bisu atas kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Tanah yang pernah menelan kejahatan kini terbuka. Dan bersama penemuan itu, sebuah rangkaian peristiwa kelam mulai bergerak menuju babak yang tak bisa lagi dibungkam. Penemuan jasad Risma mengguncang aparat kepolisian. Penyelidikan pun segera dimulai. Garis waktu disusun ulang. Saksi-saksi dipanggil. Dan lokasi terakhir Risma terlihat kembali ditelusuri. Dari keterangan warga, petunjuk mulai mengerucut ke arah sekelompok anak muda yang terakhir berada di sekitar kebun karet pada hari kejadian. Nama Bima dan kawan-kawannya perlahan muncul di permukaan. Disebut secara samar, namun berulang. Beberapa penyidik sebenarnya menyadari kejanggalan. Alibi yang disampaikan Bima terdengar terlalu rapi, seolah sudah disiapkan. Waktu, tempat, dan keterangan para temannya saling menguatkan dengan cara yang mencurigakan. Bahkan, ada saksi yang sempat melihat sepeda motor kelompok itu berada tak jauh dari lokasi curug pada sore nahas tersebut. Namun setiap kali penyelidikan mencoba masuk lebih dalam, langkah itu seakan terhenti oleh dinding tak kasat mata. Pemeriksaan terhadap Bima dan kawan-kawannya berlangsung singkat dan formal. Tak ada tekanan berarti, tak ada pendalaman serius. Berkas-berkas penting berulang kali dikembalikan dengan alasan kurang bukti. Barang-barang yang seharusnya diperiksa lebih lanjut justru dinyatakan tidak relevan. Bukti-bukti kecil yang mengarah kepada mereka perlahan menghilang dari meja penyidik, seolah tak pernah ada. Pengaruh keluarga Bima mulai terasa jelas. Ayahnya, seorang pejabat di salah satu instansi pemerintahan, disebut-sebut sering berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Nama besar dan kedudukan itu bekerja seperti perisai, menutup rapat setiap celah yang bisa menjerat putranya. Beberapa aparat terlihat enggan melangkah lebih jauh, memilih bersikap aman demi karier dan kenyamanan bagi keluarga Risma. Harapan yang sempat tumbuh kembali perlahan runtuh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kebenaran diputarbalikkan. Polisi seolah tidak menemukan apapun. Meski arah kasus itu begitu jelas, semua berakhir buntu, meninggalkan luka yang semakin dalam. Di balik meja penyelidikan yang bersih dan laporan resmi yang rapi, kebenaran tetap tersembunyi. Nama Bima memang tak pernah tercantum sebagai tersangka. Namun bayangannya terus membayangi kasus itu. Sebuah rahasia kelam yang diketahui banyak orang, tetapi tak satu pun berani menyentuhnya. Ketidakadilan yang terus berulang akhirnya mendorong ayah Risma mengambil langkah berani. Dengan dada penuh amarah dan duka yang tak lagi terbendung, ia mendatangi tempat berkumpulnya Bima dan kawan-kawannya. Wajahnya keras, matanya merah menahan emosi. Ia tak datang untuk berteriak, hanya menuntut satu hal: pertanggungjawaban atas nyawa anaknya yang hilang dengan cara kejam. Namun yang ia terima justru hinaan. Bima menyambutnya dengan senyum meremehkan, disertai tawa pendek yang menyakitkan. Kata-kata ayah Risma dipatahkan dengan ejekan, seolah penderitaan itu hanyalah cerita murahan. Bima dengan pongah menyebut nama keluarganya, kedudukan ayahnya, dan orang-orang yang tak tersentuh oleh hukum. Setiap kalimatnya menekan,
Setiap tatapannya mengandung kesombongan yang dingin. Teman-temannya ikut tertawa, menambah luka yang sudah menganga. Amarah ayah Risma nyaris meledak. Namun ia tahu, langkah itu hanya akan menjerumuskannya lebih dalam. Dengan tangan gemetar, ia berbalik pergi, menelan kehinaan yang terasa lebih pahit dari duka itu sendiri. Malam itu, rumah Risma kembali sunyi. Sunyi yang berat, penuh keputusasaan. Dalam kebuntuan itulah, keluarga Risma kembali mengingat satu-satunya pintu yang pernah memberi petunjuk. Dengan hati yang telah melampaui takut dan ragu, mereka sepakat mendatangi orang pintar itu sekali lagi. Bukan lagi untuk bertanya, melainkan untuk meminta keadilan dengan cara yang tak tersentuh oleh kuasa manusia. Mereka datang membawa luka, amarah, dan tekad yang mengeras. Sebuah perhitungan atas nyawa yang telah melayang. Agar kebenaran tak selamanya terkubur bersama tanah dan kebisuan. Di hadapan orang pintar itu, keluarga Risma duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Tak ada lagi tangis histeris. Yang tersisa hanya kelelahan dan amarah yang mengendap terlalu lama. Ayah Risma berbicara dengan suara berat, memohon agar keadilan ditegakkan dengan cara yang tak mampu dilakukan manusia. Ia meminta satu hal, agar arwah Risma mendatangi mereka yang telah merenggut nyawanya. Satu persatu, hingga rasa takut memaksa mereka membuka mulut sendiri. Ruangan itu kembali tenggelam dalam keheningan. Orang pintar tersebut terdiam lama, menatap lantai dengan raut serius. Ketika akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh peringatan. Ia mengatakan bahwa permintaan itu bukan perkara ringan. Apa yang diminta akan membuka batas antara yang hidup dan yang telah pergi, dan konsekuensinya tidak bisa ditarik kembali. Jika jalan ini ditempuh, katanya pelan, tak hanya mereka yang akan merasakan teror, kalian pun harus siap menanggung bebannya. Ia menyebutkan syarat-syarat yang berat, bukan dalam bentuk rinci, namun cukup untuk membuat jantung berdegup lebih kencang. Ada pengorbanan waktu, keteguhan hati, dan sumpah untuk tidak berpaling meski rasa takut datang. Yang terpenting, mereka harus siap menerima akibat apapun tanpa penyesalan. Karena tidak semua kebenaran datang dengan cara yang lembut. Keluarga Risma saling berpandangan. Tak ada lagi keraguan di mata mereka. Rasa kehilangan telah menutup pintu takut, menyisakan tekad yang dingin dan bulat. Dengan suara bergetar namun mantap, Ibu Risma mengangguk. Ayah Risma menyatakan kesediaannya menanggung apapun yang diminta. Selama mereka yang bersalah tak lagi bisa bersembunyi di balik kuasa dan nama besar. Orang pintar itu menghela napas panjang. Jika begitu, ucapnya perlahan, biarlah rasa takut yang berbicara pada mereka. Biarlah yang mereka kubur datang menagih kebenaran. Di luar rumah, angin malam berembus lebih dingin dari biasanya. Seolah alam pun menyadari bahwa sebuah perhitungan telah disepakati. Dan satu persatu, mereka yang merasa aman akan mulai didatangi oleh bayangan yang tak bisa lagi diusir dengan kekuasaan atau kebohongan. Malam itu, keluarga Risma kembali ke tempat orang pintar tersebut dengan hati yang sudah mantap. Langit gelap tanpa bulan, udara terasa berat, seolah ikut menekan dada siapapun yang bernapas di bawahnya. Di dalam ruangan yang remang, orang pintar itu menyiapkan segala sesuatu dalam diam, wajahnya serius, tanpa sedikit pun senyum. Ia hanya mengingatkan satu hal. Ritual ini bukan untuk dicontoh, bukan pula untuk dipahami caranya, melainkan untuk dijalani dengan niat dan keberanian. Keluarga Risma mengangguk, menelan ketakutan yang mengendap di tenggorokan. Di hadapan mereka diletakkan sebuah wadah kecil berisi tanah. Tanah yang diambil dari tempat Risma ditemukan. Warnanya gelap, masih lembab, dan mengeluarkan aroma yang membuat bulu kuduk berdiri. Di sampingnya terlipat sepotong kain kafan milik Risma. Kain itu tampak sederhana, namun kehadirannya terasa berat, seolah menyimpan kesedihan yang belum tuntas. Lampu diredupkan. Ruangan hanya diterangi cahaya temaram yang bergetar pelan. Orang pintar itu mulai melafalkan sesuatu dengan suara rendah,
Tak jelas maknanya bagi yang mendengar, namun getarannya terasa hingga ke tulang. Angin entah dari mana berembus masuk, membuat api kecil di sudut ruangan bergoyang liar. Ibu Risma menggenggam kain kafan itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, membasahi serat kain, sementara ayah Risma menunduk, rahangnya mengeras menahan emosi. Tanah di wadah kecil itu perlahan disentuh, bukan sebagai benda, melainkan sebagai saksi, penghubung antara yang telah pergi dan yang masih hidup. Suasana kian mencekam ketika udara terasa semakin dingin. Suara-suara samar seperti bisikan melintas singkat, entah hanya perasaan atau sesuatu yang benar-benar hadir. Orang pintar itu menghentikan bacaannya sejenak, lalu berkata dengan suara berat, hampir seperti peringatan terakhir. Mulai malam ini, yang disembunyikan akan mencari jalannya sendiri. Rasa takut akan menjadi pengakuan. Tak ada ledakan, tak ada tanda mencolok. Ritual itu berakhir dalam sunyi yang menekan. Namun semua yang hadir tahu, sesuatu telah dilepaskan. Di luar, angin berdesir lebih kencang, dan malam terasa hidup dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Perhitungan telah dimulai, dan satu persatu, mereka yang bersalah akan merasakannya. Malam itu, Rian terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek, seolah ada beban berat menindih dari dalam. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Kamar kosnya sunyi, terlalu sunyi, hingga suara detak jarum terdengar menyesakkan. Saat ia hendak bangkit, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Lampu yang sejak tadi menyala redup, berkedip pelan. Rian membeku. Pandangannya tertuju ke sudut kamar, tempat bayangan menumpuk lebih gelap dari biasanya. Perlahan, udara terasa semakin berat, lalu terdengar suara. Pelan, lirih, namun sangat dikenalnya. Rian. Tubuh Rian gemetar hebat. Suara itu bukan teriakan, bukan amarah, justru terdengar lelah dan penuh luka. Dari balik bayangan, sosok Risma perlahan tampak. Wajahnya pucat, matanya kosong, tatapannya menembus langsung ke dada Rian. Tak ada darah, tak ada luka yang tampak jelas, namun kesedihan yang dibawanya jauh lebih mengerikan. Rian terisak, tubuhnya jatuh berlutut. Risma, aku takut, katanya terbata. Sosok itu mendekat tanpa langkah. Kenapa kamu diam? Suara Risma bergetar, bukan marah, tapi penuh kecewa. Kenapa kamu berbohong pada ibuku? Kenapa kamu membiarkan aku sendirian? Sendirian, setiap kata terasa seperti pisau yang menancap di kepala Rian. Ia menutup telinga, menggeleng keras. Aku diancam, aku tak berdaya. Mereka akan membunuhku. Risma menunduk, lalu mengangkat wajahnya kembali. Aku juga takut, Rian, bisiknya. Tapi saat itu, aku menunggumu. Aku pikir kamu akan datang. Aku pikir kamu akan melindungiku. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti segalanya. Dalam kegelapan itu, suara Risma terdengar tepat di dekat telinganya. Kamu hidup, tapi memilih diam. Aku mati, karena semua orang memilih diam. Rian menjerit keras. Saat lampu kembali menyala, kamar itu kosong. Tak ada siapapun, namun di lantai, tepat di hadapannya, ada bekas tanah lembab dan bau yang tak asing. Bau kebun karet saat senja. Sejak malam itu, Rian tak pernah benar-benar tidur lagi. Setiap kali memejamkan mata, pertanyaan yang sama selalu datang, berulang tanpa ampun. Mengapa kamu tega berbohong? Mengapa kamu tidak melindungiku? Sejak malam itu, hidup Rian perlahan runtuh. Teror yang datang bukan lagi sekadar mimpi buruk, melainkan hadir di sela-sela kesadarannya. Saat terjaga, bayangan wajah Risma kerap muncul di kaca jendela, di pantulan layar ponsel, bahkan di kerumunan orang. Saat tidur, suaranya kembali memanggil, mengulang pertanyaan yang sama tanpa jeda. Rian mulai kehilangan nafsu makan. Tubuhnya kurus,
matanya cekung oleh kurang tidur. Setiap malam diisi dengan keringat dingin dan napas tersengal. Rasa bersalah menekan batinnya tanpa ampun. Ia tak lagi mampu menipu dirinya sendiri dengan alasan ancaman dan ketakutan. Dalam benaknya, satu kenyataan terus berputar. Ia hidup karena diam, sementara Risma mati dalam kesendirian. Setiap teror yang datang terasa seperti hukuman yang pantas ia terima. Pikirannya kacau, emosinya rapuh. Di kampus, ia sering melamun, tak jarang gemetar tanpa sebab jelas. Beberapa kali, ia bahkan merasa seolah Risma berdiri di belakangnya, menunggu pengakuan yang tak kunjung terucap. Hingga suatu hari, Rian benar-benar tak sanggup lagi menahan beban itu. Dengan langkah gontai dan wajah pucat, ia memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Risma. Hujan turun pelan, seakan menambah berat suasana. Ketika pintu dibuka, Ibu Risma terdiam melihat kondisi Rian yang nyaris tak dikenali. Tanpa banyak kata, Rian langsung bersimpuh. Tubuhnya gemetar hebat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan suara patah-patah, ia memohon maaf. Ia mengakui kebohongan yang selama ini ia ucapkan, mengakui ketakutan yang membuatnya memilih diam, dan mengakui bahwa ia gagal melindungi Risma saat ia paling membutuhkannya. "Aku salah, aku pengecut," ucapnya terisak. "Aku hidup tapi mengkhianatinya." Tangis Rian pecah, memenuhi ruang tamu yang sunyi. Ibu Risma menutup wajahnya. Air mata kembali mengalir, sementara ayah Risma berdiri kaku dengan rahang mengeras, menahan amarah dan duka yang kembali terbuka. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya keheningan yang berat, dipenuhi rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Bagi Rian, permohonan maaf itu bukan akhir dari penderitaan, melainkan awal dari pengakuan. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal: teror itu belum selesai. Selama kebenaran belum sepenuhnya terungkap, rasa bersalah itu akan terus hidup bersamanya, seperti bayangan Risma yang tak pernah benar-benar pergi. Teror itu tak berhenti pada Rian. Seperti janji yang telah dilepaskan, bayangan Risma mulai menagih satu persatu. Ucup menjadi yang pertama. Awalnya, ia hanya merasa gelisah. Setiap malam, terdengar suara langkah di teras rumahnya. Padahal saat dibuka, tak ada siapapun. Bau tanah basah kerap menyusup ke kamarnya, membuatnya terbangun dengan dada berdebar. Hingga suatu malam, listrik padam mendadak. Dalam gelap, ia mendengar suara perempuan menangis dari arah dapur, lirih, terputus-putus, memanggil namanya. Ucup berlari panik. Namun kakinya terpeleset di lantai yang entah sejak kapan terasa lembab. Tubuhnya terbanting keras. Tetangga menemukannya keesokan pagi dalam kondisi tak bernyawa. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan. Seolah di detik terakhir, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Beberapa hari kemudian, Reno mulai berubah. Ia mengaku sering melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan saat berkendara malam. Setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Tidurnya terganggu, emosinya meledak-ledak. Ia mulai minum lebih banyak, mencoba mengusir bayangan yang terus mengikuti. Suatu malam, ia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Dikejar rasa panik yang tak kasat mata, saksi hanya mendengar teriakan singkat sebelum kendaraan itu oleng dan menghantam pembatas jalan. Reno meninggal di tempat. Anehnya, helmnya terlepas rapi di samping tubuhnya, dan di tanah sekitar tercium bau yang sama, bau tanah lembab yang tak asing. Terakhir adalah Agus. Ia mencoba melawan dengan doa dan jimat, mengurung diri di kamar, menutup semua jendela. Namun, teror justru datang dari dalam. Cermin kamarnya kerap berembun meski udara panas. Di sana, ia melihat pantulan wajahnya sendiri berubah, pucat, ketakutan, lalu berganti dengan wajah perempuan yang menatapnya tanpa berkedip. Suatu malam, jeritan Agus membangunkan seisi rumah. Mereka mendobrak pintu dan menemukannya tergeletak, tak bergerak.
Tak ada tanda kekerasan. Dokter menyebut jantungnya berhenti mendadak. Namun siapapun yang melihat wajahnya tahu, ia pergi dengan rasa takut yang luar biasa. Seolah jiwanya direnggut oleh sesuatu yang datang menuntut pengakuan. Kabar kematian mereka menyebar cepat. Satu persatu, nama yang dulu tertawa di kebun karet kini menjadi bisik-bisik ketakutan. Dan di antara semua itu, satu nama terus bergema dalam diam, Risma. Teror itu jelas belum selesai, karena masih ada satu orang yang merasa paling aman. Kabar kematian itu datang bertubi-tubi, menghantam Bima seperti palu yang tak terlihat. Awalnya, ia masih menertawakannya. Ucup ditemukan tewas di rumahnya. Bima menganggapnya kecelakaan bodoh. Reno meninggal di jalan. Ia menyebutnya akibat mabuk dan ceroboh. Agus menyusul. Tak lama kemudian, ia menggeleng, menyalahkan kondisi fisik dan tekanan hidup. Di hadapan orang lain, Bima tetap tampil tenang, bahkan dingin. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu mulai retak. Malam demi malam, Bima mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah temannya yang mati muncul silih berganti. Bukan wajah biasa, melainkan wajah yang dipenuhi ketakutan. Tatapan kosong, seolah melihat sesuatu di detik terakhir hidup mereka. Bima terbangun dengan napas memburu, dadanya sesak, keringat dingin membasahi punggungnya. Ketakutan itu semakin nyata ketika ia mulai merasa tak pernah sendirian. Di rumah mewahnya, lorong-lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu sering menyala dan mati sendiri. Bau tanah basah terkadang muncul tiba-tiba, meski lantai rumahnya bersih dan kering. Saat bercermin, bayangannya terasa sedikit terlambat bergerak, seolah ada jeda antara dirinya dan pantulan itu. Suatu malam, ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat pendek. "Tinggal kamu." Tangan Bima gemetar. Ia melempar ponsel itu ke sofa. Napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di kebun karet, keyakinannya runtuh. Nama besar keluarganya, jabatan ayahnya, uang, dan pengaruh, semuanya terasa tak berguna menghadapi sesuatu yang tak bisa disuap, diancam, atau dibungkam. Ia mulai mengurung diri, mengganti penjaga, memasang kamera di setiap sudut rumah, menolak keluar malam. Namun rasa aman tak pernah benar-benar datang. Setiap sudut gelap terasa mengawasinya. Setiap kesunyian terdengar seperti langkah mendekat. Dalam kepanikan yang kian menggerogoti, satu nama akhirnya berani ia ucapkan dengan suara nyaris tak terdengar. Risma. Dan saat nama itu meluncur dari bibirnya, angin dingin berembus melewati tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Bima sadar sepenuhnya kini perhitungan itu nyata, dan ia adalah tujuan akhirnya. Teror terhadap Bima tak lagi mengenal jeda. Setiap malam berubah menjadi siksaan panjang yang mengikis kewarasannya perlahan. Ia tak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Saat terjaga, suara langkah terdengar mengitari kamarnya. Saat tertidur, sosok itu hadir lebih dekat, berdiri di sisi ranjang, menatap tanpa kata. Bau tanah basah tak pernah pergi, bahkan setelah seluruh rumah disemprot pewangi. Kamera pengawas yang dipasang di setiap sudut kerap merekam gangguan aneh. Bayangan melintas tanpa wujud, pintu terbuka sendiri, dan satu titik gelap di lorong yang tak pernah bisa diterangi cahaya. Bima mulai berteriak di tengah malam, memanggil nama teman-temannya yang telah mati. Tangannya gemetar hebat, matanya cekung, wajahnya kusam. Ia mencoba berlindung pada nama besar keluarganya, pada doa-doa singkat yang terbata, pada obat penenang, namun semuanya gagal. Ketakutan itu selalu kembali, lebih dekat, lebih menekan. Puncaknya datang ketika ia melihat sosok Risma berdiri di hadapannya dalam keadaan terjaga. Tak berteriak, tak mengancam, hanya menatap dengan kesunyian yang menghancurkan. Tatapan itu membuat Bima runtuh. Ia menangis terseduh, berlutut, memohon agar semuanya dihentikan. Namun yang ia dengar hanya bisikan pelan,
nyaris seperti angin. Akui, keesokan harinya, Bima menyerah. Dengan kondisi tubuh dan mental yang porak-poranda, ia mendatangi kantor polisi. Di hadapan penyidik, suaranya gemetar saat ia mengakui semuanya. Dari peristiwa di kebun karet, keterlibatan dirinya dan teman-temannya, hingga kebohongan yang selama ini menutupi kebenaran. Pengakuan itu mengguncang banyak pihak. Tak lama setelahnya, ia juga dibawa menghadap keluarga Risma. Di sana, di hadapan orang tua yang kehilangan segalanya, Bima kembali mengaku, memohon ampun dengan air mata dan penyesalan yang terlambat. Namun pengakuan itu bukan akhir. Teror justru semakin menjadi-jadi. Di ruang tahanan, Bima berteriak histeris, menutup telinga, menolak makan. Ia mengaku terus didatangi, terus ditanya, terus diingatkan. Nama Risma keluar dari mulutnya berulang seperti doa yang terbalik. Dokter dipanggil. Pemeriksaan dilakukan. Kesimpulannya, tak bisa dihindari. Kondisi kejiwaannya runtuh. Bima akhirnya dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Tatapannya kosong, ucapannya kacau. Sosok yang dulu pongah dan tak tersentuh, kini hanya bayangan manusia, hidup, namun terkurung dalam ketakutan yang tak pernah usai. Di luar sana, kasus Risma akhirnya bergerak menuju terang. Kebenaran muncul, meski terlambat. Namun bagi Bima, hukuman itu bukan sekadar jeruji atau vonis. Ia harus hidup dengan teror yang terus berulang di kepalanya. Sebuah perhitungan yang tak memberinya kematian, hanya kesadaran tanpa henti atas dosa yang pernah ia anggap remeh. Setelah semuanya terungkap, dan para pelaku akhirnya menerima hukuman dunia, rumah keluarga Risma perlahan kembali sunyi. Bukan sunyi penuh kepanikan seperti sebelumnya, melainkan sunyi yang syarat kelelahan dan duka yang belum sepenuhnya pulih. Malam-malam berlalu tanpa pencarian, tanpa teriakan, tanpa kabar buruk. Namun luka itu tetap ada, menetap di dada Ibu Risma. Pada malam ketujuh setelah putusan dijatuhkan, Ibu Risma tertidur dengan mata sembab akibat tangis yang tak lagi bersuara. Dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang terasa asing namun menenangkan. Udara hangat, cahaya lembut menyelimuti sekelilingnya. Di kejauhan, Risma berdiri. Ia tampak seperti yang dulu. Wajahnya bersih, tenang, tanpa luka, tanpa kesedihan yang menggelayut. Matanya menatap ibunya dengan senyum tipis yang penuh rindu. Ibu Risma menangis dan berlari memeluknya. Namun tubuh itu hanya bisa disentuh sebentar, seperti embun pagi yang rapuh. "Ibu," suara Risma lembut, jauh berbeda dari bisikan teror yang pernah hadir. "Jangan menangis lagi." Risma berkata bahwa urusannya di dunia telah selesai. Mereka yang bersalah telah menerima balasan, dan kebenaran tak lagi terkubur. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia memohon satu hal. "Tolong doakan aku, Bu, 7 hari saja. Jangan putus." Ia menjelaskan dengan tenang, tanpa nada menakutkan, bahwa doa itu akan menjadi penutup jalannya, pengantar agar ia bisa benar-benar beristirahat dan tak lagi terikat pada rasa sakit dunia. Ibu Risma mengangguk sambil terisak, menggenggam tangan putrinya sekuat yang ia bisa. "Aku sudah tenang sekarang," lanjut Risma. "Jangan cari aku lagi, simpan aku." Di doa, cahaya di sekeliling mereka perlahan memudar. Sosok Risma tersenyum sekali lagi, lalu melangkah mundur, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang bersama cahaya itu. Ibu Risma terbangun dengan air mata mengalir. Namun dadanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Sejak malam itu, ia tak pernah melewatkan doa, pagi dan malam. Selama 7 hari berturut-turut, menyebut nama Risma dengan penuh keikhlasan. Dan setelah hari ke-7 berlalu, mimpi itu tak pernah kembali. Tak ada lagi tanda, tak ada lagi bisikan, tak ada lagi bayangan. Yang tersisa hanyalah kenangan, doa yang terus mengalir, dan keyakinan bahwa Risma akhirnya telah berpamitan, meninggalkan dunia dengan tenang. Setelah keadilan, betapapun terlambat, akhirnya datang.